Dan teman-teman, terima kasih. Dan sebelumnya tak lupa kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada pegawai di jajaran PT BRA. Lanjut Mbak Pina, next. Oke, untuk yang kenapa perlu kami sampaikan terkait promotif preventif ini karena merupakan benefit yang melekat dasar di peserta JKN. Jadi di sini di Perpres nomor 82 tahun 2018 pasal 48 disebutkan bahwa salah satunya yang screening ini masuk di benefit apabila teman-teman atau Bapak Ibu terdaftar di peserta JKN KIS Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia Sehat. Nah, banyak lagi manfaat yang diperoleh ketika Bapak Ibu teman-teman ini terdaftar di JKN, yaitu imunisasi, keluarga berencana, dan penjualan kesehatan. Tentunya untuk yang lain-lain bisa dibaca sendiri, saya untuk yang intinya saja. Yang hari ini nanti akan kita praktek bareng-bareng untuk screening rate kesehatan. Lanjut Mbak Pina. Oke, ini adalah upaya promotif preventif bagi peserta JKN. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah primary prevention. Ini mulai dari peserta sehat, tujuannya untuk mencegah penyakit seperti KIE, olahraga, dan imunisasi. Kemudian secondary prevention ini adalah untuk peserta yang berisiko, tujuannya untuk mengidentifikasi sedini mungkin, untuk mencegah terjadinya kecacatan, kegiatannya seperti screening lanjutan DM, IVA pap smear, dan krioterapi. Kemudian berikutnya untuk yang tertiary prevention, ini ada peserta yang sudah sakit, tujuannya untuk membantu proses pemulihan, contohnya senam prolanis, kemudian HbA1c, GJP, dan pemeriksaan tahunan. Oke, lanjut Mbak Pina. Oke, di sini ada bagan bahwa paling mudah dibaca di sini, salah satunya adalah ketika kita dimulai dari peserta yang sehat. Oke, yang saat ini kita sehat, teman-teman, alhamdulillah sehat selalu. Dimulai dari screening riwayat kesehatan, tujuannya untuk mengetahui deteksi dini resiko DM, hipertensi, gagal ginjal, dan jantung koroner. Nah, nanti akan diketahui dari hari ini hasil screeningnya apa. Ketika hasilnya resiko rendah, maka cukup menjaga perilaku hidup sehat. Tetapi ketika resikonya tinggi atau sedang, maka lanjut ke secondary screening, prevention tadi. Yaitu nanti dilakukan cek lagi GDM, GDP, kemudian screening CA cervix untuk wanita usia 30 sampai 50. Kemudian krioterapi apabila hasil IVA pap smear-nya positif, kemudian ada pemeriksaan sadari. Apabila sehat, hasilnya langsung nanti cukup menjaga perilaku hidup sehat. Kemudian ketika masih sakit, bagaimana pengelolaannya? Ketika sakit nanti lanjut ke tertiary prevention, yaitu pengelolaan prolanis. Kita ada kegiatan senam prolanis, edukasi pilperisti, kemudian pemantauan sisi kesehatan, di mana rutin akan dicek pemeriksaan laboratoriumnya. Dan juga ada kegiatan PRB, program rujuk balik. Ada 9 penyakit, salah satunya DM hipertensi, kemudian skizofren, stroke, SLE, epilepsi, PPOK, asma, dan jantung. Oke, lanjut Mbak Pina. Oke, ini untuk promotif preventif, kita mulai nanti screening. Screening ada 3 cara, yaitu melalui mobile screening, web screening, nanti akan disampaikan Mbak Pina, kemudian chat asisten, Tika. Kemudian untuk yang screening sekunder, nanti tidak lanjut hasilnya dari screening riwayat kesehatan apa. Kalau tinggi dan sedang, nanti akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan DM, kemudian IVA dan pap smear. Lanjut, Mbak Pina. Oke, ini untuk yang screening, nanti bisa dilakukan oleh keluarga, Bapak Ibu, teman-teman wajib usia minimal 15 tahun ke atas. Nanti untuk putra-putri yang sudah usianya lebih dari 15 tahun nanti wajib mengisi screening. Caranya bagaimana? Nanti akan kita praktekkan bareng-bareng, tentunya dimulai dari diri kita sendiri. Nah, berikutnya untuk yang hasil screening apabila resiko sedang dan tinggi, nanti tindak lanjutnya adalah dilakukan gula darah puasa, kemudian IMT, lingkar perut, dan sebagainya. Nanti menghubungi dokter atau vaskes, puskesmas, atau klinik yang terdaftar di masing-masing kartu. Kemudian berikutnya untuk yang CA cervix, nanti meliputi IVA dan pap smear untuk wanita yang sudah pernah punya anak, sudah menikah, usia 30-50 tahun. Oke, kemudian untuk yang masih positif nanti kita lakukan krioterapi. Lanjut Mbak Pina. Oke, ini untuk screening tadi sudah saya sampaikan ada 3 tahap, nanti Mbak Pina akan sampaikan. Kemudian untuk yang screening nanti ada sudah saya sampaikan tadi, ketika hasil sedang dan tinggi nanti cukup akan dilakukan lagi cek GDP dan GDPP. Lanjut Mbak Pina. Ini untuk yang IVA pap smear dan screening sekunder tadi sudah saya jelaskan, nanti bisa dibaca teman-teman.
Oke, lanjut Mbak Pina. Nah, ini untuk yang mobil JKN. Nanti apabila teman-teman sudah download mobil JKN, nanti pilih yang screening ya. Nanti kita praktek bareng-bareng. Lanjut, next. Oke, ini untuk yang Cika. Lanjut. Oke, lanjut Mbak Pina. Oke, next. Nanti kita praktek bareng-bareng. Langsung ke slide-nya Pak Rosid, Mbak Pina. Baik. Siap. Silakan Pak Heri. Udah rame. Lanjut, Mbak, next. Oke, lanjut, Mbak Pina. Next. Oke, jadi untuk latar belakang hadirnya JKN ini adalah salah satunya sudah ada di Undang-Undang, Perpres, ini ada semuanya. Jadi intinya adalah bahwa di Perpres ini cakupan penduduk yang menjadi peserta JKN mencapai minimal 98% ya, pada tahun 2024. Terima kasih atas dukungan dari support teman-teman semuanya, sehingga harapannya semua warga negara Indonesia terjamin kesehatannya. Lanjut, Mbak Pina. Oke, mengapa setiap penduduk perlu memiliki jaminan kesehatan? Saya kira salah satunya adalah dengan adanya gotong royong, kemudian membantu yang sehat dan yang sakit, kemudian kalau jaminan sosial itu kepesertaan bersifat wajib, kemudian saling membantu. Lanjut, Mbak Pina. Oke, ini untuk yang perkembangan teknologi. Oke, nanti tidak usah diulang. Oke. Demikian untuk yang dapat kami sampaikan, nanti saya cek lagi, nanti disampaikan dicek ya Mbak untuk yang kanal informasinya, nanti kanalnya melalui mobil JKN dan melalui Pandawa, nanti ditampilkan di chat Mbak Pina. Ini cukup sekian untuk materinya, selanjutnya langsung aja praktek ke screening riwayat kesehatan ya Mbak Pina, mohon bantuan dipandu. Baik Bapak. Terima kasih. Baik, izin sebentar saya siapkan. Untuk screening di web screening, saya akan saya share linknya di chat, mohon bisa diakses ya Bapak Ibu. Ya, linknya sudah saya share di chat, webscreening.bpjskesehatan.id untuk kita bisa mulai screening dan disiapkan juga nomor kartu BPJS-nya ya. Baik, apakah sudah bisa mengakses web screening tersebut? Mohon info, apakah sudah berhasil? Dari PT BRA, apakah sudah berhasil mengakses link-nya? Sudah bisa ya? Baik. Bu Dini, apakah sudah bisa, Bu Dini? Baik, izin saya share untuk ya, apakah sudah terlihat untuk tampilan dari web screening BPJS Kesehatan tadi? Sudah, Mbak. Sudah terlihat ya. Sudah bisa mengakses juga ya, Bu ya? Di PC atau handphone masing-masing? Iya, ini baru coba. Ya.
Baik, ini yang diperlukan untuk screening di web screening BPJS Kesehatan ini adalah nomor kartu BPJS-nya. Silakan nomor kartu KIS-nya atau nomor kartu BPJS maupun dari perusahaan ya bisa diisikan nomor kartunya. Kemudian tanggal lahir bisa diklik, kemudian diklik sini bulan tahunnya untuk bisa memunculkan tahun. Kemudian diklik lagi, baru kita geser-geser tahunnya ya supaya lebih mudah. Kemudian kita pilih tanggal dan bulannya. Ya. Sampai di sini apa ada kesulitan? Jika tidak ada, kita lanjut klik cari peserta ya. Cari peserta, kemudian akan muncul persetujuan screening riwayat kesehatan. Di sini isinya saya dengan sadar dan atas keinginan sendiri bersedia menerima pelayanan screening riwayat kesehatan atas diri sendiri. Selanjutnya saya bersedia data riwayat kesehatan diri saya dipergunakan oleh dokter dan BPJS Kesehatan dalam rangka analisa kesehatan BPJS Kesehatan. Data yang saya isi merupakan data yang sebenarnya, jadi harus benar-benar sebenarnya supaya screeningnya ini bisa berhasil ya. Kemudian pelayanan screening riwayat kesehatan dapat diperoleh setiap setahun sekali. Jadi screening ini cukup 1 tahun 1 kali saja. Jadi cukup mudah ya, ringkas, tidak perlu berkali-kali, tapi cukup 1 tahun sekali. Setelah itu klik setuju. Nah, di sini akan muncul isian data diri. Silakan diisi berat badannya, kemudian tinggi badannya, berat badan dalam kilo, kemudian tinggi badannya dalam sentimeter, kemudian pendidikan terakhir. Nah, terus kemudian mengisi keluarga yang bisa dihubungi, misalkan suami, istri, anak maupun kakak juga bisa ya, kakak atau adik. Kemudian nomor handphonenya bisa diisi. Alamat email. Nama alamat emailnya kalau ada bisa diisikan, tapi kalau tidak ada bisa diisikan alamat email sendiri. Kalau tidak ada nanti bisa alamat email Vaskes ya. Kemudian klik selanjutnya, Vaskes ataupun dari perusahaan juga bisa. Kemudian di sini riwayat kesehatan pribadi ya. Yang pertama, apakah Anda terasa haus pada saat melakukan aktivitas normal? Jadi aktivitasnya tidak terlalu banyak, sama seperti biasanya, tapi jadi merasa cepat haus. Nah, kalau memang iya, bisa diisikan iya atau tidak ya. Kemudian, apakah Anda sering terbangun di saat tidur malam akibat buang air kecil berkali-kali? Apakah Anda selalu merasa lapar walaupun sudah makan besar? Beberapa saat sebelumnya, belum ada 2 jam, sudah lapar lagi, padahal makannya sudah cukup banyak ya. Apakah Anda mengalami berat badan semakin turun meskipun makan dan minum Anda melebihi normal? Apakah Anda merasa cepat lelah dan mudah mengantuk meskipun Anda tidak dalam aktivitas berlebih dan tidur cukup? Apakah Anda mengalami penglihatan kabur atau sering berganti-ganti ukuran kacamata dalam waktu 1 tahun terakhir? Apakah gigi Anda mudah goyang atau tanggal? Apakah sering mengalami gatal di daerah sekitar kemaluan? Apakah mempunyai kebiasaan makan makanan yang berasa asin? Apakah tiap hari konsumsi makanan asin? Apakah mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol? Apakah mengkonsumsi kopi? Apakah mengkonsumsi pil KB? Apakah suka merokok? Apakah pekerjaan menuntut Anda untuk bekerja keras dan penuh persaingan, sehingga Anda merasa sering mudah lelah, susah tidur, dan cepat terbangun di pagi hari? Jadi ini suasana di tempat kerja ya, apakah penuh persaingan dan sebagainya, sehingga mengakibatkan susah tidur, gampang capek, dan cepat terbangun? Apakah punya kebiasaan olahraga rutin dan teratur? Misalkan olahraganya sebulan iya, kadang enggak, itu berarti tidak teratur ya.
atau mungkin jarang berolahraga, mungkin 1 bulan sekali, atau mungkin hampir tidak pernah. Selanjutnya, apakah Anda pernah memperoleh hasil pemeriksaan kolesterol LDL? Jadi hasil kolesterolnya pernah dicek tinggi. Kalau pernah, tapi lupa, klik lupa ya. Kalau tidak, normal. Nah, sampai ini untuk pertanyaan yang di halaman yang pertama ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ataukah sudah cukup jelas? Cukup jelas, Mbak. Sudah cukup jelas? Ya. Baik, kita akan ke halaman selanjutnya. Diklik selanjutnya. Nah, ini adalah riwayat penyakit pribadi yang sedang atau pernah diderita. Yang pertama, apakah pernah diabetes atau sedang menderita diabetes? Kemudian stroke, penyakit pembuluh darah tepi, ini dari diagnosa dokter semua ya. Jadi bukan didiagnosa sendiri, tapi dari diagnosa dokter. Glaukoma, penyakit pada retina atau mata, hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, kolesterol tinggi, penyakit ginjal, asam urat tinggi, penyakit hati atau liver, pengapuran pada sendi lutut, apakah pernah diamputasi atau tidak, apakah pernah operasi pankreas, ada kista pada indung telur atau tidak, ada kista gitu atau tidak ya. Kemudian apakah pernah melahirkan bayi besar lebih atau sama dengan 4 kilo? Nah, dari riwayat penyakit pribadi ini apakah ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke riwayat penyakit keluarga. Di sini penyakit yang diderita oleh ayah, ibu, kakak nenek, atau om tante, ataupun anak-anaknya, atau kakak adik juga bisa ya, yang dalam keluarga. Ini apakah ada hipertensi atau tekanan darah tinggi? Apakah ada yang memiliki diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, penyakit ginjal, gangguan kejiwaan atau depresi, serangan jantung di usia muda? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah pola konsumsi makanan. Ini yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, apakah sering makan makanan bersantan? Apa sering makan makanan cepat saji seperti KFC, McDonald, Olive Chicken, Poke Chicken dan sebagainya gitu ya, yang cepat saji? Apa sering makan jeroan? Apakah sering makan sup buntut, sup daging, sup jeroan? Kemudian pecel atau urap? Tahu, tempe, minuman bersoda, teh manis lebih dari 3 gelas per hari. Nah, ini kalau sudah diisi semua dan sudah yakin tidak ada yang perlu dirubah, bisa langsung klik simpan ya. Tapi jika masih ada keraguan, silakan bisa diedit dulu. Misalkan di halaman sebelumnya nih. Konsumsi minuman beralkohol, misalkan, oh ternyata saya konsumsi juga gitu misalkan. Atau mungkin konsumsi kopinya nih, barangkali sering minum kopi. Nah, setelah dirubah dan sudah yakin, silakan ke halaman selanjutnya dan klik simpan. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait pengisian screening-nya? Silakan jika ada yang mau bertanya. Sudah cukup jelas, Mbak, sejauh ini. Ya, baik, sudah cukup jelas ya. Jadi untuk screening ini ya, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Heri tadi, merupakan benefit ya. Jadi Bapak Ibu ini membayar iuran rutin setiap bulan, selain benefitnya tadi untuk pemeriksaan jika sakit ya, ini juga manfaat yang perlu dimanfaatkan ya, karena sayang, karena kita sudah bayar iuran setiap bulan ya, kenapa tidak dimanfaatkan untuk screening riwayat kesehatan ini ya. Ini penting sekali ya untuk mencegah terjadinya penyakit ataupun mencegah misalkan sudah ada penyakit itu supaya tidak berlanjut ke komplikasi yang tadi ada ginjal dan jantung gitu ya. Jadi silakan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Cukup 1 tahun sekali untuk usia 15 tahun ke atas. Monggo keluarganya, suami, istri, anak-anaknya usia 15 tahun ke atas ataupun saudaranya mungkin yang punya BPJS ya, punya termasuk
sudah menjadi peserta JKN KIS, cuman belum tahu nih, belum terinfo screening, silakan bisa diinfokan untuk screening. Caranya mudah sekali ya, cukup mengakses web screening BPJS Kesehatan tadi, ataupun dengan mobile JKN kalau sudah punya. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan terkait ini? Jika tidak, mungkin barangkali ada mau tambahan dari Pak Wahyu ataupun Pak Heri, silakan. Untuk hasil tadi ya, Baik, setelah terima kasih disimpan. Mbak Vina atas Ya, materinya. Baik teman-teman, apakah sudah praktek ini? Bapak Ibu, apakah sudah praktek Baik. untuk pengisian Oke, screening-nya? kalau begitu saya cek ya teman-teman, terima kasih. Dari Pak Cahya ya, Pak Cahya atau Mbak Cahya nih? Mbak Cahya itu, Pak. Pak Heri sepertinya terlempar dari Zoom ya. Baik, ini ada pertanyaan, jika nomor BPJS-nya lupa, bagaimana cara ceknya? Ya, untuk cara ceknya bisa menghubungi 165 ya, Care Center 165, nanti akan dibantu untuk menggunakan NIK ya, NIK KTP biasanya atau nomor kartu anak itu bisa nanti disebutkan untuk dibantu mengetahui nomor kartu BPJS-nya, atau bisa lewat chat di Pandawa juga. Izin saya ini ya, share di chat. Baik, terima kasih. Terkendala, mohon maaf. Oke, teman-teman dari PT BRA, Pak saya, Mbak Dini, Mbak Nisrina, sama Kak Elvina, Kak Wahyu Natalia, dan Your Sunshine, apakah sudah selesai screeningnya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah semua ya? Baik, kalau begitu apakah sudah download mobile JKN-nya? Oh, sudah. Yang belum download mobile JKN simpen ya? Jadi kenapa pentingnya download mobil JKN? Karena yang pertama, manfaatnya adalah untuk mobil JKN itu fungsinya menentukan lokasi vaskes terdekat. Jadi ketika teman-teman berada di luar kota atau luar provinsi, itu ketika nanti klik di lokasi vaskes terdekat, nanti akan membantu di mana tempat fasilitas kesehatan terdekat. Dan berikutnya untuk mengetahui iuran, tunggakan, kemudian yang berikutnya adalah salah satunya screening tadi yang sudah kita lakukan hari ini, kemudian screening COVID juga ada, kemudian keuntungan yang berikutnya adalah sebagai antrian online. Jadi antrian online itu bermanfaat ketika teman-teman yang masih di rumah atau di kantor, misalkan nanti sore atau besoknya mau daftar pelayanan, itu bisa dimanfaatkan. Dan berikutnya melalui mobil JKN itu bisa melakukan konsultasi secara online dengan dokter yang terdekat atau yang terdaftar. Oke, di sini sudah saya share ya, nanti untuk care center-nya di 165, kemudian chat Pandawa apabila teman-teman ada perubahan atau misalkan ada tambah keluarga, nanti bisa melalui chat Pandawa 0811 8165 165.
Oke, dari teman-teman bisa disampaikan apakah sudah memanfaatkan mobile JKN? Fitur mobile JKN apakah sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terima kasih Mbak Deni Riantari. Nanti untuk di mobil JKN sudah ada fasilitas ini ya, chat konsultasi. Jadi konsultasi secara online dengan dokter. Dari perwakilan PT BRA ada yang dari HRD-nya ada. Sinten nggih? Yang dari HRD, enten boten nggih? Oh, Mbak Dini sendiri. Bukan, Elvina. Oh, nggih. Baik, terima kasih. Harapannya nanti untuk seluruh pegawai itu bisa mendownload mobil JKN. Nah, kira-kira yang dibutuhkan apa dari BPJS? Nanti kita bantu untuk misalkan, Mas saya butuh leaflet. Oke, nanti kita siapkan. Untuk screening nanti harapannya semua pegawai nanti melakukan screening. Ngaten nggih, loh Mas, apa wajib Mas screening? Iya, wajib untuk screening karena screening nanti membantu perusahaan terkait karyawan-karyawan mana yang beresiko sedang atau tinggi, mana-mana yang resiko rendah. Jadi nanti kita kategorikan untuk yang beresiko sedang dan tinggi, itu kita tata kelola dengan baik, salah satunya tadi dengan cek lebih dalam lagi untuk pemeriksaan gula darah, terutama yang GM. Mantan dari saya ada pertanyaan lagi, silakan, atau dari Pak Rosid atau dari Pak Wahyu ada yang disampaikan lagi? Mbak ini di. Pak, mau nanya, Pak. Silakan Ibu Dini. Kalau misalnya kita datang ke Vaskes 1 untuk cek screening gula darah dan sebagainya, itu tinggal kasih kartu langsung bisa dilayani. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Dini. Jadi yang ditanyakan untuk cek gula darah ya Bu ya, itu prosedurnya bagaimana? Monggo Pak Heri. Oke, untuk cek gula darah nanti prosedurnya yang pertama screening dulu ya. Screening riwayat kesehatan. Tadi bagannya bisa ditampilkan Mbak Pina. Bagan yang alur tadi Mbak Pina yang dari sehat, kemudian resiko dan sakit. Sambil menunggu Mbak Pina, jadi nanti terlebih dahulu teman-teman melakukan screening riwayat kesehatan. Kalau hasilnya nanti resiko sedang dan tinggi, maka tindak lanjutnya nanti teman-teman bisa langsung konsultasi dokter online, jadi mobil JKN. Maka kenapa wajib ya? Jadi mobil JKN itu sebenarnya melekat ya, wajib untuk peserta di JKN. Aplikasi Shopee aja yang tidak wajib pasti ada kan di setiap HP, sama. Saya juga ada Shopee-nya. Makanya mobil JKN ini wajib ya, mobilnya wajib. Oke, yang sebelumnya Mbak Pina. Oh ini yang pemeriksaan ya. Oh, betul yang tadi Mbak Pina, maaf. Oke, lanjut dibesarkan Mbak Pina. Oke, ini untuk bagaimana screening sekunder nih. Screening sekunder ini bisa dilakukan ketika salah satu hasil dari screening riwayat kesehatannya adalah beresiko, beresiko sedang atau tinggi. Tetapi ketika hasil screeningnya adalah rendah, apakah boleh saya konsultasi lagi? Karena dari segi orang tua atau mbah atau nenek ada yang GM itu dicurigai, itu bisa nanti dicek lagi IMT-nya. IMT-nya bisa dicek lagi oleh dokter, nggih. Ini bisa dilihat IMT. Misalkan untuk perempuan ini indeks massa tubuh 17-23 ini normal. Lebih dari itu berarti nanti bisa ditangani lanjut. Lebih gampangnya di lingkar perut, nggih, teman-teman. Lingkar perut yang untuk laki-laki normalnya kurang dari 90 cm. Untuk yang perempuan kurang dari 80. Kalau lebih dari 80 berarti itu juga beresiko. Itu juga beresiko. Apakah boleh? Boleh. Asalkan nanti dokter yang melakukan anamnesa dan dikasih keterangan pengantar untuk dilakukan pemeriksaan GDP atau GDP.
Ngoten dari saya ada lagi yang belum dijelas lagi. Monggo. Tapi kita bisa ke fase 1 loh untuk cek itu. Lebih dari 80 dari 80 kan Brisco. lebih dari 80 cm. Mohon izin Ibu, suaranya kurang terdengar dengan jelas. Baik, silakan. Ya, Sudah, Mbak. sudah cukup ya. Baik, silakan jika ada pertanyaan lagi. Untuk recording sosialisasi pada hari ini akan kami share ke kantor, ya, nanti bisa dipelajari kembali, terutama bagi yang belum dapat bergabung di Zoom meeting pada sore hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Jika ya. Mau nanya satu lagi, untuk screening tadi kan kalau untuk anak di atas usia 15 tahun, terus benefit apa yang didapat untuk anak yang di bawah 15 tahun? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Dini. Jadi untuk screening tadi 15 tahun ke atas ya, kemudian untuk yang di bawah 15 tahun itu benefitnya apa? Gitu. Silakan Pak Heri. Bahasa Inggris kami. Baik, kalau yang di bawah 15 tahun itu benefitnya apa? Baik, kurang dari 15 tahun nanti ini baru masuk pembahasan, nanti ada screening untuk apa ya, kemarin baru dibahas tapi belum sampai selesai. Tapi yang jelas bahwa kurang dari 15 tahun benefitnya adalah untuk yang manfaat JKN ketika kita membantu mengiur, padahal yang mengiur kan dari orang tuanya yang dipotong. Itu secara tidak langsung kita membantu teman-teman yang sakit, karena satu yang sakit CA kanker itu dibutuhkan sekitar ribuan peserta yang sehat untuk mengiur membantu peserta yang sakit tadi. Karena istri saya sendiri bekerja di Turang Tulip Sarjito itu sangat luar biasa. Jadi ketika kita berada di keluarga pasien yang mengalami penyakit kanker, itu sangat luar biasa ini. Baik dari segi ekonominya, pengeluarannya, karena butuh biaya yang sangat luar biasa. Sehingga untuk yang manfaat bagi yang kurang 15 tahun nanti bisa kita ada fasilitas untuk edukasi melalui fasilitas kesehatan, makanya bisa konsultasi dengan dokter secara online. Kemudian berikutnya adalah untuk promotif preventif, benefitnya adalah kita ada kegiatan olahraga bersama. Monggo nanti dari PT BRA apabila ada event hari ulang tahun itu bisa kita bantu support untuk kegiatan olahraganya. Mantan. Barangkali di PT BRA untuk HUT-nya kapan, Ji? Tanggal berapa HUT PT BRA? Mohon info. Ingat tidak, Bu? Enggak apa Mbak ulang tahunnya PT BRA. Oke, nggak apa-apa Bu Ada Dini, event terima itu kasih. kalau kemerdekaan RI gitu ada event. Oh, event. Boleh, nanti kita bisa support untuk kegiatannya, untuk event olahraga, terutama yang promotif preventif. Wonten Bu Dini, Mbak Dini. Ya. Terima kasih Mbak Dini. Ada yang lagi, monggo. Pak Roset, ada tambahan? Oh, baik, Pak Eri. Terima kasih Bapak Ibu dari PT BRA ya. Sore-sore sudah melakukan waktunya. Cuman kami dari ini menginfokan aja untuk
download mobil JKN itu kan harus update nomor HP ya. Jadi nomor HP yang ada di master file kepesertaan kami itu harus sama dengan nomor HP yang akan digunakan untuk mendownload aplikasi mobil JKN. Nah, nanti ada notifikasi ya, prosedur segitu, ada notifikasi di mobil JKN itu peserta diarahkan untuk telepon care center 165 atau menghubungi Pandawa. Nah, 165 itu layanan kami 24 jam. Kalau Pandawa yang nomornya sudah disebutkan Pak Heri tadi, layanan pada jam kerja. Nah, ini karena kekhususan bagi badan usaha ya, kami berikan layanan yang privilege gitu ya, khusus, sehingga untuk update nomor HP nanti kita berikan linknya gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi link itu adalah mempercepat update nomor HP. Jadi mohon nanti ke HRD-nya ya, mohon kerjasamanya. Ini sudah ada linknya ya, di entry aja, dimasukkan nomor HP itu, kemudian nanti akan kami update nomor HP pada aplikasi mobil JKN. Jika sudah update, maka bisa download ya. Tapi mohon maaf ketika dicoba aja ya, apakah yang di kami memang untuk hari non efektif kita nonaktifkan dulu ya, nanti bisa di update nomor HP pada mulai hari Senin sampai hari Jumat ya. Jadi gitu Pak Heri, mungkin menambahkan aja. Terkait fitur-fitur tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri ya, banyak manfaatnya, salah satunya screening, kemudian antrian online, kemudian kalau terjadi di rumah sakit mau operasi misalnya jadwal operasi dan sebagainya. Mungkin gitu Pak Heri, menambahkan aja, intinya adalah mempercepat, memotong jalur birokrasi atau jalur akses ketika update nomor HP itu tidak perlu menghubungi Pandawa atau care center, jadi cukup entry pada link yang kami berikan, nanti kami update nomor HP, sehingga setelah diupdate bisa langsung download. Mungkin gitu, jadi mohon kerjasamanya nanti bagi Nun Sewu yang HRD-nya bisa disampaikan share ke karyawannya di PT BRA. Mungkin gitu Pak Heri, terima kasih. Terima kasih Pak Rofet dalam perjalanan, masih libur ya. Terima kasih Pak Rofet meluangkan waktu kita semuanya. Kalau Mbak Pina liburannya ke Metaverse ya, sudah sampai ke pantai mana, nggak tahu. Kan Mbak Dini, ada lagi sampaikan teman-teman? Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akan cukupkan acara pada sore hari ini. Mohon izin, barangkali ada closing statement dari Pak Heri maupun Pak Wahyu. Silakan Bapak. Oke. Pak Wahyu, apakah berkenan untuk closing statement-nya? Ya, Pak. Baik, Bapak Ibu jajaran PT BRA dan Bapak Ibu pemateri dan Pak Rosid ya, ternyata hadir juga Pak Rosid Kepala Bidang Pesertaan. Demikian ya diskusi ataupun juga sosialisasi pada sore hari ini. Terima kasih atas semua partisipasinya. Kemudian tentunya agar sore hari ini tidak hanya menjadi sekedar ini ya, sekedar pertemuan semata gitu ya, maka mohon tentunya bisa ditindaklanjuti gitu oleh masing-masing seluruh karyawan dan seluruh anggota keluarga dari PT BRA. Silakan tadi untuk screening web ataupun juga download mobil JKN bisa ditindaklanjuti ya, dan juga sudah diberikan kemudahan oleh Pak Rosid tadi untuk mengirimkan link gitu. Link ini adalah tujuannya nanti Bapak Ibu download aplikasi mobil JKN itu bisa dimanapun, kapanpun dengan HP-nya masing-masing. Seluruh anggota keluarga bisa gitu ya. Jadi nanti masing-masing anggota keluarga tidak usah bawa kartu kemana-mana, tapi masing-masing sudah punya akses gitu. Nah, namun seringkali untuk ketika mau register atau login gitu,
itu terkadang nomor HP kita mungkin sedang tidak support karena mungkin dulu HRD atau mungkin ketika kita mendaftar atau mendata itu mungkin kita pakai nomor HP-nya ngasal gitu ya, jadi nggak sesuai dengan yang kita gunakan saat ini, atau mungkin juga nomornya sudah ganti juga, jadi bisa jadi gitu ya. Jadi ketika ada kendala, mungkin nomor HP-nya belum sesuai, belum update dengan yang saat ini digunakan, tolong manfaatkan link yang tadi sudah diberikan Pak Roset ya, untuk mendaftar dan login di aplikasi mobil JKN. Nah, selanjutnya nanti juga screening kesehatannya bisa menggunakan aplikasi mobil JKN tersebut gitu. Pada prinsipnya adalah Bapak Ibu sekalian, kami ini BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik di bawah Presiden, kami juga dipantau kinerja kami lewat kepuasan masyarakat, kepuasan pelanggan seluruh penduduk Indonesia. Jadi kepuasan Bapak Ibu itu yang menjadi utama bagi kami gitu ya. Sehingga kami juga terus berinovasi menghadirkan berbagai kanal-kanal layanan untuk memudahkan akses maupun informasi Bapak Ibu, termasuk juga untuk komunikasi ya, karena nanti di mobil JKN ada kanal pengaduan peserta dan sebagainya gitu. Sehingga di badan usaha itu Bapak Ibu kami menyediakan istilahnya 2 kanal layanan ya, ada kanal layanan kolektif, ada kanal layanan perorangan. Yang kolektif itu dipakai oleh HRD ya atau owner, yaitu berupa aplikasi eDabu, email, dan mungkin nanti ada inovasi-inovasi kami juga ada pandu dan sebagainya. Nah, kemudian untuk seluruh karyawan ya, itu silakan menggunakan kanal layanan perorangan. Ada Mobile JKN ya, ada Care Center 165, ada Cika, Vika, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu dimanapun, kapanpun nanti tidak perlu takut, ragu, atau bingung ketika ingin mengakses layanan kesehatan maupun informasi gitu. Jadi nggak perlu lagi ngerepotin HRD hanya karena untuk pengen berubah vaskes atau pengen karena kartunya hilang dan sebagainya. Cukup menggunakan kartu digital atau berubah vaskes secara online di mobil JKN, termasuk juga mengakses screening kesehatan di mobil JKN maupun juga tadi di web tadi gitu ya. Sehingga setelah ini ya Bapak Ibu silakan ditindaklanjuti agar tentunya berangkat dari sore ini nanti Bapak Ibu keluarga baru nanti mungkin karyawan atau teman-temannya yang nggak bisa hadir, sehingga nanti bisa tercapai secara menyeluruh ya informasi maupun juga implementasi di seluruh PT BRA, sehingga nanti bisa berjalan hak dan kewajiban di PT BRA ini dengan baik. Mungkin dari saya demikian ya, mungkin ada Bapak Ibu, Pak Rosid atau Pak Heri ada yang mau melanjutkan, namun sementara mungkin saya mewakili diri sendiri dan kantor cabang Yogyakarta mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan kami. Sampai jumpa di pertemuan atau sosialisasi berikutnya. Saya kembalikan pada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu untuk closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan acara pada sore hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya untuk peningkatan kesehatan dan juga kemudahan bagi peserta JKN. Baik, kita akhiri acara sore hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.